salim gitu, malah jadi kelihatannya aneh gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hoyrunisa Gita Hermaliani dengan NPM 221300050. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu komunikasi antar budaya dan bagaimana ya cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. So, buat kalian yang penasaran, jangan lupa cek videonya sampai akhir. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau Indonesia itu memiliki banyak sekali budaya dan juga bahasa di tiap daerahnya. Nah, komunikasi yang terjadi antara individu ataupun kelompok yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda, itu yang disebut dengan komunikasi antar budaya. Contohnya kayak misalnya orang Sumatera dengan orang Jawa berkomunikasi, itu salah satu contoh komunikasi antar budaya. Pada hakikatnya, komunikasi antar budaya itu dapat membuat kesamaan, kebersamaan, dan juga keselarasan. Dari perbedaan tersebut, kita dapat memahami adanya sebuah perbedaan. Hal kayak gini tuh emang sering banget guys terjadi di Indonesia, karena Indonesia tuh punya banyak banget kebudayaan. Jadi kita harus tetap menjaga kerukunannya dan juga tetap melestarikannya, supaya kedepannya kita lebih mudah untuk memahami berbagai macam perbedaan yang udah ada. Contoh komunikasi antar budaya ini tuh banyak banget guys. Salah satunya tuh kayak perbedaan arti kata dalam bahasa Jawa dan juga bahasa Sunda. Padahal Jawa sama Sunda ini sama-sama Pulau Jawa, cuma bedanya kayak yang satu di tengah, yang satu di barat gitu. Mereka tuh punya beberapa kata yang sama, cuma beda arti gitu. Salah satunya tuh yang ini nih, cokot. Cokot tuh kalau misalnya di bahasa Sunda tuh artinya ambil, sedangkan di bahasa Jawa tuh artinya gigit. Jadi kalau misalnya kita nggak jelasin dulu nih arti cokot itu apa, orang-orang tuh bisa salah paham gitu. Jadi kayak ada miskom. Jawa versus Sunda episode Kuli Bangunan. Kang, tolong cokot batu bata itu. Guys, mana batu batanya Kang? Udah dicokot belum? Ya atos Kang, boto cokot atos. Mana tuh? Dari tadi saya tunggu kok nggak ada. Loh, batu bata dicokot ya atos Kang. Loh, sampean coba cokot batu batanya itu atos toh. Oh, orang Sundanya dada aja. Batu bata keras dicokot yo untukku brojol kabeh. Terus ada juga nih perbedaan budaya Indonesia dengan budaya luar. Contohnya Indonesia dengan Korea ya. Kalau misalnya di Indonesia kita untuk menghormati orang yang lebih tua itu dengan cium tangan atau salim gitu kan. Kayak kalau kita mau pamit atau kita mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat gitu ke orang yang lebih tua, kita tuh cenderung salim gitu. Kalau misalnya orang Korea tuh menundukkan badan kayak bungkuk gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita salim ke orang Korea tuh malah dibilang kayak, ih kenapa nih kok salim gitu, malah jadi kelihatannya aneh gitu kan, kayak ih kok tiba-tiba tangan aku dicium gitu, kayak aneh gitu kan. Jadi kayak itu salah satu contohnya. coba sallim ke ibu Korea saya reaksinya ibu saya agak bingung dan langsung balik salim juga. Terus juga ada lagi, di Korea tuh punya budaya kalau misalnya makan bareng gitu, makan bersama, kalau misalnya ada orang tuanya, kalau misalnya orang tua itu belum ngangkat sendok, itu tuh yang lainnya tuh belum boleh ngangkat sendok. Itu etika sopan santunnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di Korea nih, kalau misalnya walaupun orang tuanya udah nyuruh ayo makan gitu, tapi kalau misalnya si orang tua ini belum ngangkat sendok, kita itu sebagai yang muda-muda ini gak boleh ngangkat sendok duluan. Kalau misalnya kita ngangkat sendok duluan tuh kayak ketahuan banget kita nggak ngerti budayanya atau dianggap kurang sopan kayak gitu. Kalau misalnya di Indonesia kan lebih cenderung kayak kalau misalnya kita ditawarin makan kayak makan, ya udah kita langsung makan dong tanpa nunggu orang tua atau siapapun itu ngangkat sendok duluan, kayak ya udah langsung makan aja gitu kan. Misal nih kalau di Korea ini ya, kita makan bersama gini ya. Etisnya itu orang tua mesti bilang, "Yuk makan. Ayo makan," kan gini kan. Tapi sebenarnya yang muda itu nggak boleh pegang sendok sampai yang paling tua ngangkat sendok. Ini ya, budaya. iya itu gitu. Jadi tapi ngomongnya, "Ayo makan," gitu. Yang paling tua ngomong makan, yang kita oh ya silakan. Tapi harus nunggu. Tetap nunggu. Ketika ngangkat kita baru ngangkat. Itu sopan satu. Tapi kalau nggak tahu diangkat langsung
ini anak kayaknya kurang tahu budaya. Ini kayak gitu. Kalau di Indonesia? Kalau Indonesia kan wis mangan wis makan. Nah, hal yang kayak gitu tuh yang biasa disebut culture shock, karena tuh kita ngelihat budaya-budaya, ngelihat hal-hal yang selama ini tuh nggak pernah kita lakuin atau yang nggak pernah kita praktekkan lah ya. Jadi tuh kayak kalau misalnya kita sebelum pergi kemanapun, alangkah baiknya kita nge-research dulu, kita cari tahu dulu gimana kebudayaan di tempat itu gitu, supaya kita saling menghargai serta memahami budaya masing-masing gitu. Jadi kayak nggak nganggep itu aneh, nggak nganggep itu hal-hal yang gimana-gimana gitu. Jadi kayak kita menghargai dan juga menghormati berbagai macam kebudayaan supaya tidak timbul konflik antara satu sama lainnya. Jadi kayak jangan ceplas-ceplos, jangan bilang aneh, jangan bilang macem-macem kalau di tempat umum ya guys. Oke, sekian guys penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf banget. Dan semoga kalian mengerti ya sama apa yang aku jelasin, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Thank you udah nyempetin waktu buat nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.